Sertifikasi nih, Betul. yang paling menonjol dari usaha yang dilakukan selama 30 tahun terakhir ini apa? Mungkin itu bisa juga sebagai yang paling laris kah? Apa Betul. yang paling diminati, demand-nya paling Iya. tinggi? Oke. Kira-kira apa? Produk-produk kita selalu beda dengan produk-produk yang lain-lain. Karena kita punya produk itu selalu harus ada sertifikasi. Karena kita bergerak di dalam safety. Kita bergerak di dalam segi keamanan. Jadi kita pastikan produk-produk yang kita sebelum kita pasarkan, kita harus ada acknowledgement Ya. atau pengakuan atau pengujian dari pihak independent party. Vira Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Sore ini Vira Ngaco bertandang ke PT Indosat Berkat Bersama. Di tamu kita kali ini ada Pak Hendra Kurniawan. Selamat Halo. siang. Halo. Apa kabar Pak Hendra? Baik, Bu. Lumayan lama ya nggak ketemu ya Pak ya? Udah lama sekali ya, betul. Pak Hendra ini, Vira Ngaco adalah presiden direkturnya perusahaan Indosat Berkat Bersama ini yang menyediakan alat-alat safety. Dari semua alat safety yang kita butuhkan disediakan. Betul, ya Pak ya? Betul. Ada berapa banyak Pak jumlahnya? Wah, kita punya jenisnya banyak sekali. Banyak sekali. Kita dari semua alat-alat pemadaman, safety, itu lebih dari 2.000 unit. Lebih dari 2.000 unit. Jadi banyak, ya. 2.000 item ya yang betul, betul. Ya? Karena pernak-perniknya diperlukan tuh banyak sekali. Harus lebih detail gitu. Banyak beda-bedanya. Pak Hendra sendiri menggeluti bisnis ini udah berapa lama sih? Saya bergerak di bidang ini lebih dari 30 tahun. 30 tahun, ya. Lalu dinamika perkembangannya, kemajuan teknologi terus mengikuti tentunya kan? Betul. Pengembangan bisnis fire, safety itu berkembang terus dari hari ke hari. Baik dari segi teknologinya sendiri, baik maupun juga keinginan dari pemakai atau dari segi usernya untuk lebih baik dan lebih safety dari sebelum-sebelumnya. Itu yang selalu kita develop, kita selalu ingin memenuhi keinginan tersebut. Ya. Dari sisi produk safety ini sebenarnya yang paling menonjol atau yang paling recommended atau yang menjadi pionir dari PT-nya Bapak sendiri itu sebenarnya apa yang paling biasanya kita kan punya spesifikasi nih. Betul. Yang paling menonjol dari usaha yang dilakukan selama 30 tahun terakhir ini apa? Mungkin itu bisa juga sebagai yang paling laris kah? Apa Betul. yang paling diminati, demand-nya paling tinggi? Kira-kira apa? Produk-produk kita selalu beda dengan produk-produk yang lain-lain. Karena kita punya produk itu selalu harus ada sertifikasi. Karena kita bergerak di dalam safety. Kita bergerak di dalam segi keamanan. Jadi kita pastikan produk-produk yang kita sebelum kita pasarkan, kita harus ada acknowledgement atau pengakuan atau pengujian dari pihak independent party atau orang-orang yang berkemampuan untuk menguji, berkompeten. Maka itu semua produk-produk kita pasti harus ada sertifikasi tersebut. Sebagai garansinya ya? Untuk menunjukkan kalau kita ini produknya benar. Produknya sesuai dengan atau memenuhi dari segi semua unsur-unsur. Dari fungsinya sendiri sebagai alat tersebut, juga dari segi keamanan, dari segi safety untuk orang lain dan juga pemakai. Itu yang kita pentingkan. Berarti selama dia ada security dapat sertifikat itu dari awal berdiri atau memang seiring perkembangan kan semua sekarang perlu di sertifikasi apapun, bahkan orang, bahkan alat-alat yang kebutuhan kita itu selalu mendapatkan sertifikasi, ini menjadi bentuk pengakuan. Betul. Nah, kira-kira ini sejak kapan sih? Kita sertifikasi ini
selalu beriringan dengan produk-produk yang kita buat atau kita setiap sebelum muncul kita yang baru gitu langsung harus, sertifikasi dulu yes, gitu ya. Ada ujinya gitu. Ada ujinya. Itu yang kita lakukan. Sehingga tidak serta-merta oh kita buat ini langsung dipasarkan. Jadi kita ada pengujian, ada pengetesan, dan ada beberapa independent party yang mengakui, oke, barang ini cocok, barang ini benar, dan mendapatkan pengukuran yang pasti. Ya. Seperti contohnya, kita ngomong seperti extinguisher lah yang paling gampang. Extinguisher ini kita punya berapa besar? Orang bilang oh 3 kilo gitu kan. Yeah. Sebetulnya yang kita jual atau yang kita pasarkan itu bukan 3 kilonya, tetapi berapa besar kemampuan produk tersebut untuk mematikan api tersebut. Apinya diukur oleh berapa besar api tersebut, sehingga kita punya rating. Yeah. Nah, maka itu rating ini yang kita jaga, yang kita tinggikan hari demi hari, sehingga 3 kilo kita bisa comparable dengan orang lain, bisa 6 kilo atau 9 kilo. Karena kita punya rating itu sangat baik sekali. Dan itu yang kita pastikan. Dan untuk mencapai itu banyak komponen yang perlu kita pastikan benar. Karena semua orang lihat dengan mata umum atau awam, oh ini sama aja. Padahal sebenarnya dari produsen sendiri pun dia sudah pasti menjual dengan garansi kita the best, kita yang terbaik. Betul. Nah. Tapi di PT-nya Pak Hendra sendiri nanti akan kembali lagi diuji kemampuan dengan pihak-pihak tentu yang kompeten di bidangnya untuk memberikan sertifikat. Betul. Dan itu tidak hanya mungkin dapat standar pengakuan dari luar, tapi dalam negeri tentunya ya. Betul, Bu. Kita punya sertifikat bukan hanya luar negeri. Karena luar negeri itu karena kita mau memastikan produk kita bukan hanya untuk lokal, tapi juga untuk luar negeri. Maka itu kita berkolaborasi lah dengan third independent party seperti kita ada IN, kita dengan UL, kita dengan SP atau dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa diakui di negara lain tersebut. Tapi juga karena kita dengan lokal, kita harus kerjasama dengan independent party juga di Indonesia. Contohnya seperti apa? Kita punya sertifikat atau pengakuan atau pengujian dari Dinas Damkar Jakarta. Atau kita juga ada yang pengakuan dari PU sendiri. Kita juga ada pengakuan dari sertifikat ya, bukan pengakuan, tapi sertifikat pengujian dari Dinas BPPT juga. Jadi kita ada banyak sekali di produk-produk kita yang mempunyai sertifikat sendiri. Ada satu produk kita ada 12 sertifikat. Ada juga dua sertifikat atau tes pengujian. Satu item itu bisa sampai 12 sertifikat. Betul, bisa ada 2 sampai 12 gitu ya. Betul. Apakah semua government yang disebutin oleh Pak Hendra tadi itu bekerja sama? Kita melakukan ini dengan badan independen yang internasional, seperti IN gitu ya. IN ini produk ini kita kalau sudah dapat IN, kita bisa masuk ke European Community. Mau negara dari semua negara-negara, mau dari Prancis, mau dari Jerman, mau ke UK, kemana itu bisa. Dan itu sudah diakuin. Tapi juga untuk menambahkan, kalau kita mau spesifik negara, kita bisa menambahkan seperti SP. Itu pun kita bisa nambahkan negara-negara yang memerlukan SP. Atau kita UL. Kalau mau ke Amerika, kita harus harus punya UL. Itu yang kita lakukan tersebut. Ya, berarti tergantung negara tujuan, standarisasinya di mereka di mana. Kayak kita di ISO misalnya. Ya. ISO beda. ISO kan manajemen kita. Betul. Tapi kalau untuk barang-barang safety atau barang-barang fire itu larinya pergi ke laboratori damkar di Jakarta. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, selama ini kan Pak, atau mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini kan kita itu produknya itu dituntut terkait TKDN. Betul. Nah, seperti apa perusahaan Pak Hinsa mengikuti demand atau permintaan atau anjuran atau himbauan dari pemerintah? Betul. Ini sesuatu yang sangat baik sekali.
saya sebagai citizen atau warga Indonesia sangat bangga juga dengan program tersebut, karena ini adalah suatu kebanggaan kita bersama. PT Indosat Berkat Bersama dengan produk-produk kita mengakomodasikan rencana tersebut. Kita sudah melakukan tersebut. Banyak produk-produk kita yang sudah mendapatkan sertifikat pengakuan TKDN kita. Kita sudah. Persentasenya Pak, sekarang kan hitungannya di atas 70-80% misalnya, apakah kita bisa mengikuti itu? Betul, produk-produk kita tuh bervariasi. Kita ada yang dapat 32% atau ada yang 37%, juga ada yang kita dapat 67%. Ada juga, tergantung produk-produknya. Seperti kita berangkas kita dibuat di pabrik kami, 100% dibuat di pabrik kami. Oke, di dalam negeri tentunya. Iya, 100% kita produk-produk kita memakai produk Indonesia. Termasuk item apanya sebelum dilebur itu sudah ada dalam semua negeri, kita Indonesia yang kita buat. Cuman ada beberapa komponen yang kita harus import. Seperti kunci itu sendiri. Kita harus beli kunci. Tapi di luar itu kebanyakan semuanya lokal produksi. Termasuk bahan mentahnya sudah ada. Betul, kita mengambil dari Krakatau Steel. Itu Indonesia yang punya produk. Kita ada semen, kita ada zat-zat kimia yang kita lakukan, semuanya kita Indonesia. Maka itu kita punya, TKDN punya tinggi sekali. Kita sampai 67% untuk berangkas. 58% ada produk-produk tertentu. Dan itu sudah kita dapatkan sertifikat tersebut. Biasanya untuk pemenuhan TKDN kesulitannya di mana Pak Inca? Kesulitannya itu untuk pertama-tama itu kesulitan itu terjadi. Kenapa? Karena kita baru dan banyak requirement atau proses-proses yang kita harus perlihatkan. Bukan hanya bilang, oh ini buatan Indonesia, oh ini kita buat sendiri. Tidak serta-merta begitu. Tetapi proses itu panjang sekali yang kita harus jalanin. Kita harus menunjukkan, kita mesti desain dari awal, kita menunjukkan kita prosesnya bagaimana, kita tunjukkan pembeliannya, sampai berapa lama kita itu bikin, sampai akhirnya jadi, sampai packaging. Itu yang terjadi, dan itu prosesnya lumayan panjang. Gitu. Iya. Kalau mitra paling ideal dari perusahaan Pak Indra sendiri sih di government apa sih Pak? Kita mitra kita banyak sekali Bu, digantung di area-area yang segmennya. Kalau kita ngomongin berangkas, kita banyak mitra kita itu dari perbankan. Kita dari BUMN ya, seperti kita punya, kalau ngomong apa, BUMN itu bank-bank pemerintah daerah, BPBD gitu, bank Pemda lah ya, daerah-daerah atau provinsi. Juga kita ada nasional, seperti kita ada Mandiri, kita ada BRI, seperti kayak gitu. Dan juga ada swasta-swasta, BSCA atau bank-bank lain. Tapi juga kita ada segmen lain, seperti safety punya barang, atau kita punya pemadaman barang-barang equipment. Itu pemerintah juga ada, juga swasta juga ada, pemerintah pusat dan juga maupun di daerah. Ternyata bervariasi ya. Banyak sekali yang kita. Sektor juga ternyata banyak, posisinya tinggi ya. Industrial juga banyak, banyak yang kita customer kita banyak sekali, banyak sekali. Tapi saya lihat beberapa kali kayaknya perusahaan Pak Hinca dengan aparel yang ada itu pameran dengan pihak BNPB ya, BNPB. Nah itu hampir kayaknya ada kegiatan itu tiap tahun atau ya, ikut pameran. Apa sih yang didapat dari sana? Apakah sedang ada produk baru? Kan ibaratnya ini teknologi ini mengalami peningkatan terus, perubahan-perubahan ya. Betul Bu. Apakah setiap ada kegiatan itu ada launching produk baru atau gimana? Memasarkan produk baru? Kami sangat berterima kasih dipercaya untuk bisa membantu memperlihatkan barang-barang kami juga, fasilitas kami juga, services kami juga kepada pemerintah maupun kepada instansi-instansi yang mengundang kita. Memang kita setiap tahun diundang
membantu atau memperlihatkan produk-produk kami juga. Dan juga kita akan pelatihan-pelatihan juga yang kita bisa berikan kepada semua user maupun kepada yang lain-lain yang menginginkan kami bisa bersedia free juga. Pelatihannya? Kita selalu kasih free, Bu. Kita lakukan karena ini satulah tugas kita. Karena kami percaya perusahaan kita ini bukanlah pure 100% emang bisnis. Ya pasti kita harus mengembangkan perusahaan. Tapi kita juga sebagai warga negara bisa membantu. Iya, kita bisa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat juga. Karena kita punya core value kita itu kita berkembang dengan masyarakat juga. Dengan tim kami juga. Itu yang kita kembangkan di sini. Seperti apa bentuk sosial yang dilakukan biasanya? Kita di pabrik kita bekerja sama dengan association di area tersebut. Kita kebetulan ada di Solo, kita ada di kabupaten di Solonya. Kita kerjasama dengan beberapa institusi, sekolah-sekolah di sana, sekolah technical, sekolah kayak yang di pemerintah inginkan juga ya. Kita sudah bekerja sama dengan banyak sekolah di sana, sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Sosialisasi, dan juga kita bisa mengundang mereka ke pabrik kami untuk belajar, untuk membantu bagaimana real produksi kita, bagaimana mereka bisa waktu bekerja real itu suasananya bagaimana. Itu yang kita lakukan kepada asosiasi di daerah kami semua, dan ini berlanjut sampai sekarang. Pak Hendra, saya mungkin akan mengulik sedikit banyaknya perusahaan yang gulung tikar di era 3 tahun terakhir. Memang sekarang kita sudah terbebas, bahkan mungkin sekarang sudah bersahabat dengan situasi lah ya kita sebut. Karena 3 tahun terakhir memang banyak bencana, bahkan bencana global yang mengubah peradaban dunia lah tentunya. Saya sampaikan demikian karena banyak juga behavior kita yang berubah karena situasi itu gitu. Nah sekarang kan sudah menjadi endemik, artinya kita juga sudah membiasakan diri dengan situasi seperti ini. Selama 3 tahun terakhir, saya melihat dari keterangan Pak Hendra sendiri, ternyata perusahaan ini kena dampak, tapi justru malah tetap bisa berekspansi, berkembang dengan baik gitu. Boleh diceritakan Pak? Oke, ya. Perusahaan kami sama dengan perusahaan yang lain-lain, pasti terdampak dari segi masalah COVID ini ya. Kalau kita ngomongin semua kan kita harus tiara begini. Jadi dari banyak sektor-sektor seperti retail lah, seperti yang biasa komersial itu kan pasti terdampak sekali. Karena ini mata rantai yang tidak bisa terelakkan. Nah, maka itu beruntunglah kami ini, kita mempunyai tim yang sangat solid sekali. Maka itu tadi saya bilang kita berkembang karena tim kita yang kuat, yang mempunyai perasaan ini adalah perusahaan kita sendiri, sehingga kita mencari jalan bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan ini dalam suasana yang kurang baik lah kalau kita ngomong itu. Tapi bisa survive gitu kita bisa survive. Inti kita adalah bagaimana bisa survive. Bagaimana kita bisa menjaga tim kami satu dengan yang lain. Dan itulah yang saya bilang kita untung sekali bahwa dengan begini kita bisa melihat prospek-prospek yang ada yang selama ini kita bisa lakukan, yang sebelumnya kita tidak lakukan. Untuk dia bisa survive, apa yang dilakukan? Ya kami mengembangkan sayap kemana-mana, berkontribusi atau berkolaborasi dengan orang-orang di daerah juga. Oke, yang sebelumnya tidak dilakukan? Iya, kita kan berbicara dengan tim-tim kita, dealer-dealer kita, mereka yang akan berkembang di daerah di mana-mana. Artinya di era pandemi itu membuka pasar baru gitu ya. Artinya selama ini memang belum terjamah. Di era pandemi biasanya kalau orang buntu kan berpikirnya keluar, akhirnya meng-hire atau memasarkan produk ini ke daerah-daerah. Betul. Begitu kita kerjasama nih dengan tim-tim kita lagi, karena kan kita tidak mudah untuk
keluar atau berinteraksi dengan yang lain. Jadi maka itu kita berbicara dengan tim kita, bagaimana menggunakan komunikasi kita dengan tim-tim atau kenalan-kenalan sebelum-sebelumnya. Jadi kita berkomunikasi dengan telepon, dengan mana, sehingga kita berbicara dengan Zoom, kita berpresentasi dengan Zoom, sehingga mereka lebih kenal kita. Sehingga itu terjadilah bisnis-bisnis yang kita bisa kerjasama. Tapi artinya selama 3 tahun terakhir tidak ada pemutusan hubungan kerja? Ya, itu yang kita jaga dari awal. Termasuk di pabrik ya? Pabrik produksi? Semua. Kita punya tim kita sampai sekarang, kita tidak pernah mengeluarkan orang atau memutuskan tim kami. Jumlah keseluruhan karyawan yang mulai dari produksi dari hulu ke hilir sampai ke selling ke penjualan itu ada berapa banyak? Kita lumayan. Kita ada kira-kira 80-an orang yang kita di tim kami. Termasuk di pabrik, ya, di pabrik. Karena kami punya pabrik bukan bekerja 100% dari nol. Kita bekerja sama dengan mitra-mitra kami, sehingga kita bisa bicara, bisa membuat suatu produk yang berkualitas gitu. Tapi tadi terlepas dari ada unsur himbauan dan sedikit paksaan harus menjual produk atau meng-range itu semuanya harus memenuhi TKDN yang sampai 97% tadi. Tapi abis ini ternyata Pak Hinsa juga ada re-ekspor ya? Kita ekspor. Kita ekspor juga. Tapi untuk persentase ekspor dengan demand lokal, persentasenya berapa? Kita ekspor kita belum terlalu besar, memang secara kita punya kira-kira masih 20-25%-an ya kita punya ekspor. Karena produk kami, karena kita punya produk yang baru, kita juga mempunyai sertifikat yang belum terlalu komplit untuk semua produk kita. Jadi kita satu-satu kita benahin dan kita develop sehingga kita bisa ekspor. Nah, di luar itu juga kami mendapat kepercayaan dari beberapa partner kami. Karena kita berdiri perusahaan ini belum lama, tetapi kami mempunyai mendapatkan kepercayaan yang sangat baik sekali. Sehingga partner-partner kami ini juga membawa kepercayaan mereka kepada kita untuk membuat produk itu di Indonesia juga. Gitu. Seperti kita ngomongin pompa. Pompa itu dulu kita harus import. 100% kita import. Tetapi tidak perlu sekarang karena mereka membawa ekspertisnya ke Indonesia. Kita jadi sebagai hub untuk Asia Pasifik sekarang. Kita buat di sini dan kita memasarkan ke semua negara-negara di luar Indonesia. Kita ngomongin Filipina, kita ngomongin Singapura, Malaysia, ke Thailand, maupun ke Hong Kong dan Korea yang kita bisa pasarkan di sini. Bentuk barang yang 20-25% tadi itu apa yang kita ekspornya? Beberapa banyak. Kita berangkas kita sudah ekspor ke mancanegara juga. Kita juga sudah ada ekspor foam juga. Disebutkan nggak di sini di dalam berangkas itu made in Indonesia gitu? Oh iya dong. Oh keren. Ke Indonesia kita bangga sekali kalau kita produk-produk kita bisa pakai. Di luar berangkas Pak? Kita sekarang ini kita lagi develop pompa. Tadi saya bilang kita lakukan dengan pompa ini kita buatan Indonesia nanti. Dan kita akan ekspor untuk Asia Pasifik. Karena kebutuhan pompa ini lumayan tinggi, curah hujan di dunia. Lumayan ya Pak ya, lumayan gitu. Pak Hinsa, nanti mungkin Pak Hendra nanti mungkin kita explain tentang produk boleh sambil jalan-jalan ya. Siap, Mbak. Viewer Ngaco, seperti itu perbincangan kami dengan Pak Hendra Kurniawan yang sudah 30 tahun terakhir berkecimpung di dunia safety, mulai dari apa Pak namanya? Berangkas, fire, kebakaran, ya yang bekerja sama dengan pemerintah juga tentunya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nanti kalau bisa ketemu di episode berikutnya, mungkin kita bisa ke pabrik, lagi bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Boleh, Sampai ketemu Pak. Iya, siap. Hendra. Terima kasih. Viewer Ngaco,
Mas Andre ini sebagai salah satu regenerasi dari perusahaan ini tentunya. Nih, kita mau tanya-tanya nih ke Mas Andre, kira-kira apa aja sih kegunaannya? Ini kan di sini dia ada punya produk unggulan yang dari perusahaan ini yang masuk dalam kategori safety ya. Betul. Oke. Ini marketnya kemana aja sih Mas Andre? Jadi kalau yang bisa dilihat yang besar-besar kayak contohnya ini ya, ini biasanya udah masuk ke perbankan karena ya tahu sendiri kan di bank kan itu memiliki dokumen-dokumen yang penting ya. Jadi digunakan brankas yang seperti ini yang memiliki ketahanannya sampai 2 jam gitu. Jadi juga brankas dibilang ketahanan 2 jam itu mereka juga semua diuji sampai ke tingkat 1000 derajat. Nah itu sebenarnya ya kebakaran rumah itu rata-rata di 300-an gitu. 300. Jadi sebenarnya mereka punya ketahanan lebih dari kalau 2000 berarti masih sangat safety. Masih sangat. Berapa? Ya. 2 jam. 2 jam. Okay. Untuk sertifikatnya diuji 2 jam dalam 1000 derajat. Lebih dari 2 jam berarti kebakaran juga? Enggak, bisa aman kan karena kan tergantung kebakarannya kan. Jadi kan kebakaran rumah itu rata-rata di 300-an derajat gitu. Kalau yang lainnya gimana? Sama. Jadi ini semua produksi kita sendiri, ini juga kita semua udah ada TKDN-nya yang biasanya juga ya kalau sekarang BUMN juga pentingin juga TKDN. Kenapa? Peruntukannya untuk? Sama, untuk perbankan, untuk perumahan juga bisa. Lebih ke safety untuk kayak persuratan. Betul, persimanan ya dokumen untuk diarsip atau perhiasan, itu juga bisa sebenarnya. Jadi ini kan ruangannya cukup luas ya untuk bisa masukin kotak perhiasan. Kalau yang terbaru diproduksi oleh perusahaannya Mas Andre itu memang ini ya? Ini salah satunya yang paling baru, yang ini kita udah desain buat ada lemari laci arsipnya sendiri. Bedanya dengan itu tadi, ini ada lagi security di dalam ya? Betul. Tapi jadi ini tidak pakai pengaman lagi kan? Pakai ya? Tetap pakai juga ya? Pakai pengaman juga di dalam? Sama, semuanya ada pengamannya juga. Jadi juga punya ketahanan sampai 2 jam. Oke. Ini juga khusus untuk perbankan. Kalau enggak untuk perumahan yang memang mungkin dokumennya banyak ya. Iya. Oh, yang terbaru ini ya? Iya. Apa? Explain, hanya yang membedakan hanya ini atau ketahanan? Untuk ketahanan hampir sama semuanya. Yang berbedaan itu hanya di kompartemen di dalamnya aja. Oke. Kalau untuk sisi harga? Sisi harga dengan adanya ini berapa ngaruh kali lipat juga, nggak sampai berkali lipat lah, tapi ada kenaikan sedikit. Karena kan sistemnya juga ini ada railing system Boleh sendiri. Boleh disebutin nggak sih harganya berapa range? Itu tergantung nanti bagian sales. Nggak ada ini. Oke, yang ini bisa disebutkan ini apa aja dan fungsinya? Iya, kalau ini juga lemari arsip tahan api, ini juga khusus untuk perbankan ya. Contohnya. Nah ini juga biasanya kalau untuk kayak binder kayak apa Bantex ya kalau nggak salah ya, kayak gitu-gitu bisa untuk dimasukkan di sini. Ini cocok untuk perbankan untuk penyimpanan dokumen juga. Kalau ini bukan untuk komersial karena jarang ada yang memakai laci-laci seperti ini. Jadi lebih ke untuk perbankan, industri yang mempunyai arsip yang lebih banyak, pakai yang seperti ini. Gitu. Kalau berarti peruntukan beda-beda tadi. Iya, kalau itu masih bisa multipurpose. Ternyata perbankan milih ini, kalau itu rumahan atau private gitu ya. Iya. Apalagi Mas yang perlu di-explain? Kurang lebih begitu sih. Oke, nah untuk berangkasnya, ini produknya untuk safety yang lainnya, kira-kira apa lagi? Untuk penyimpanan aman, itu biasanya ya berangkas-berangkas juga ada. Kita juga ada yang berangkas lebih kecil untuk home industry juga lebih kecil juga ada. Kalau ini yang mereka sebut ini heavy duty, yang ada ketahanan bongkarnya juga. Jadi bisa di fitur anchoring, jadi tidak mudah digerakin dengan orang. Berat. Iya berat juga. Jadi ada fitur anchoringnya buat ditanam ke tanah. Iya. Jadi nggak mungkin bisa diangkut-angkut. Pindah-pindah dong tentunya gitu. Atau memang yang diperbankan kalau taruh di situ aja gitu. Kalau rata-rata mereka taruh di situ aja gitu. Kalau biasanya fitur anchoring itu buat yang orang di perumahan. Atau di perkantoran sendiri gitu. Boleh. Apalagi yang perlu dijelasin dari sini? Kalau mulai dari sini ini ke sisi produk fire ya. Jadi kita memiliki banyak variasi produk fire, terutama dari alat pelindung dirinya seperti yang di sini. Ini untuk pemadaman struktural, yang kita maksud itu untuk
dinas pemadam kebakaran yang lebih di dalam ruangan, di dalam gedung. Jadi makanya proteksinya jauh lebih dipentingkan. Jadi ketebalannya juga berbeda dengan APD yang di misalnya kehutanan gitu. Ini juga sistemnya udah harus tahan benturan. Apa yang membedakan? Apakah lebih safety? Apakah dia bisa ketahanan panasnya? Oh, berarti dia menahan panas itu lebih dari yang lain. Betul. Gitu ya? Jadi dia ketahanan panasnya juga ini dibilang ada 4 layer. Jadi ada 4 layer masing-masing. Ada yang dari bahan Nomex, kedua aramid, ada waterproof layernya. Gitu. Jadi kalau pengamatan Mas Andre sendiri, kenapa teman-teman pemadam kebakaran juga masih suka gagal? Artinya dia bisa jadi korban juga. Itu lebih ke apa? Security apanya yang biasanya harus lebih perbaiki? Oh, kalau itu kemungkinan sih mungkin agak sensitif ya dia bisa. Suka lemes, apakah karena memang lebih ke alat yang dipakai? Karena kan nama juga di lapangan kejadian seperti itu kita nggak bisa expect ya. Sama kayak misalnya ada natural disaster itu kan bukan sesuatu yang kita bisa expect ya. Betul. Oke. Apalagi yang agak lebih paling diminati di sini, kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Kita juga banyak peralatan manual seperti ini. Ini juga ada barang-barang yang lokal yang biasanya kita supply ke dinas kehutanan atau BPBD yang berhubungan dengan kehutanan. Ini tadi TKD-nya tinggi ya? Ini juga ada TKD-nya. Kita juga ada berbagai alat pemadam api yang dari Broda sampai portable juga ada. Ini juga kita semua ada TKDN-nya, dari kecil sampai besar kita pun ada. Dan mungkin yang kalau bisa dibilang paling diminati itu pompa seperti ini, yang kecil. Ini lebih portable ya, yang bisa dibawa ya? Jadi pompa ini itu bisa digendong, pompa gendong. Nah ini salah satu produk yang sangat diminati karena pertama karena dia memiliki tekanan yang tinggi. Nah, kedua itu dia enteng, cuman 11 kilo aja. Jadi kalau untuk dinas kehutanan atau BPBD yang berurusan dengan kehutanan, mereka kan pasti bawa barang ke dalam hutan bisa sampai 1 kilo, 2 kilo. Gitu. Makanya dia mengutamakan produk yang ringan. Itu. Ini juga bisa digendong. Kita develop sistem yang bisa dijadiin tas. Gitu. Ini biasanya bekerja sama dengan pihak-pihak dinas kehutanan. Termasuk, iya, termasuk. Ini juga aksesoris nozzle-nya kita juga bervariasi. Termasuk udah TKDN juga atau partisinya partikuler? Ini juga lagi ada yang diproses juga TKDN-nya. Kalau TKDN paling tinggi itu seperti ini contohnya. Selang. Nah ini yang saya bilang tadi dinas kehutanan atau BPBD mengutamakan barang ringan, dia sukanya yang seperti ini, selang yang ringan dan mudah dibawa gitu. Dan ini TKDN kita sampai 67,69%. Ya. Produksi dalam negeri tentunya. Betul. Kalau yang dibawa ini untuk si dinas pemadam kebakaran. Yang menggunakan rubber finishingnya di luarnya, jadi memiliki ketahanan yang lebih kuat lagi. Sisi TKDN yang mana? Ini kalau ininya kan kayak masih impor ya? Semuanya itu ada faktor TKDN-nya, sampai dari labor pun juga kita hitungkan gitu. Kalau ini dia 40,40% TKDN-nya gitu. Ini juga produk-produk variasi kita yang lain. Cukup banyak yang tadi seperti Pak Hendra bilang kita ada 2000 item yang kita jualkan juga. Sampai ini yang baju untuk ketahanan api. Jadi kalau yang tadi itu ketahanan panas. Kalau ini api. Berarti dia terbakar. Iya betul. Jadi dia kalau itu masih ketahanan memungkinkan terbakar. Hanya pantulan panasnya lebih bisa Itu masih bisa terbakar. Jadi baju anti api ini yang bisa menembus 1000 derajat. Gitu, tapi bukan artinya dia bisa menembus api dia diem doang di dalam gitu ngopi gitu kan. Tapi jadi memang dia ketahanan apinya. Ini juga ada lokal produk. Ini juga ada lokal produknya. Ternyata sudah cukup ini ya, sudah cukup bervariasi tadi yang sudah masuk dalam TKDN. Betul, kayak apar-apar kita ini, fire extinguisher kita yang kecil-kecil juga ini banyak yang buat
di perumahan. Yang kecil-kecil seperti ini, ini untuk di mobil seperti ini. Untuk model barunya, ini kita udah lagi mau masukin juga ke otomotif. Ini sudah bekerja sama kayak ini dengan berbagai lagi in progress. Karena saya lihat di Maker. Tapi memang banyak yang seperti ini kita pakai juga. Ini produk lokal juga? Ini produk kita sendiri. Ini semua juga ada TKDN-nya. Dari yang kecil sampai besar beroda pun kita ada. Nah, nanti terus yang berangkas yang saya bilang untuk cocok di perumahan, untuk untuk baru di rumah baru yang belum, misalnya baru berkeluarga, ya surat-suratnya masih belum banyak, makanya yang kecil-kecil seperti ini. Ini yang memiliki ketahanan api juga sampai 1 jam. Kalau seperti ini kan kayaknya ada ini nggak sih progresnya, perubahannya, dinamikanya tinggi nggak sih, atau memang kita ngelihat yang seperti ini bisa dipakai kok sampai ratusan tahun? Artinya orang purchasing kan nggak tiap daily, monthly, yearly, tidak kan? Betul. Ini bisa mungkin dipakai, saya beli bisa sampai 10-15 tahun ke depan tidak akan berubah misalnya. Betul. Jadi kalau memang berangkas seperti ini kan yang Ibu lihat ini sebenarnya digital ya. Jadi masih ada sedikit maintenance yang ini kita maksud itu adalah pergantian baterai. Misalnya. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang memang berangkas itu hanya dibeli bukan kayak setiap bulan atau gimana, bukan kayak semacam konsumsi ya. Tapi ini memang kalau berangkas seperti digital bisa aja ada yang terjadi di elektroniknya bermasalah. Bisa aja sesuatu yang terjadi kayak itu misalnya juga disediakan oleh kita bisa sediakan juga sampai maintenance. Berapa lama garantinya? Kalau kita biasanya 1 tahun. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya? Kalau tahun-tahun berikutnya pasti bisa. Karena kan tahu sendiri kalau di Jakarta misalnya kena banjir atau apa, elektronik sistemnya kan pasti bermasalah. Kalau yang lebih heavy duty yang pakai diputer-puter, mechanical, nah itu maintenance free. Oke. Itu pasti lebih lama, ya? Iya. Oke. Beda dengan bencana yang dijebur. Betul. Oke. Tapi ini memang ada mengalami peningkatan yang dirinya kan manual, sekarang sudah elektronik, digital gitu. Memang udah mulai banyak perkembangannya dari yang touchscreen, ada yang... Yang touchscreen yang mana? Ini touchscreen. Oh sudah ya. Ini touchscreen contohnya. Ada yang kayak kulkas nggak kelihatan. Ada juga. Ini ada yang fingerprint juga ada. Contohnya kayak seperti. Biasanya bunyi alarmnya itu sampai berapa panjang, berapa jauh sih? Kalau itu kurang tahu saya. Tapi memang dia sistemnya dia bunyi terus sampai berapa menit ya, lupa. Itu kan bisa disetting kan, bisa 15 detik, bisa setengah jam gitu. Itu kan disetting kan, tidak untuk bunyinya. Kalau iya ya, karena dia kalau dia berapa kali gagal, dia akan bunyi terus sampai bunyinya mati baru bisa masukin lagi. Nanti kalau begitu masih gagal, dia kekuncinya makin lama. Gitu. Paling perubahannya lebih ke touchscreen. Kalau untuk digitalnya kan sudah cukup lama ya. Bener. 15 tahun terakhir kayak sudah digital. Sudah digital ya. Perkembangan digital udah dari yang kayak dial pad itu sampai touchscreen. Itu aja sih perubahannya ya. Kalau untuk body dan lain sebagainya, bisakah bentuk berangkas dibikin seperti manusia? Kan nggak juga. Kalau body kayak begini-gini aja kan. Iya betul. Paling kita yang perkembangannya mungkin lebih ke dari home safe ke luxury. Yang kita maksud, contohnya ada yang di sini. Sorry. Ini contohnya yang luxury safes. Apa bedanya apa? Ini udah kulit dalamnya. Terus juga ada tempat penyimpanan buat perhiasan lah contohnya. Sebenarnya kita juga ada satu tipe lagi yang udah ada watch findernya seperti ini di dalam berangkasnya. Bisa kita nonton dari luar? Kenapa? Bisa kayak dibikin CCTV-nya? Oh enggak, jadi tetap berangkas seperti ini, tapi ada watch finder di dalam. Jadi untuk pengamar jam yang mechanical dia bisa masukin di dalam, nanti dia bisa setting muter terus. Oke, enough. Kurang lebih begitu. Yang lainnya juga praktis
hampir sama ya. Kalau ini yang tipe luxury safe kita, yang Hanya dalamnya interiornya betul. saja lebih oke. Interiornya aja udah kulit seperti itu. Iya, oke. Viewer Ngaca, seperti itu edukasinya. Terima kasih Mas Andre Ya, makasih, untuk Bu. ngobrol-ngobrol singkatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Viewer Ngaca.